Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati May Day, yakni Hari Buruh Internasional. Di Indonesia, sehari setelahnya, diperingati Hari Pendidikan Nasional. Dua tanggal ini yang berdiri berdampingan, menjelma menjadi momen konsolidasi kolektif. Buruh dan mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan tuntutan terhadap sistem yang semakin tidak berpihak pada rakyat pekerja dan kepentingan rakyat banyak. Melihat May Day, jangan melihat sebagai hari raya semata. Ia sebaik-baiknya artikulasi perlawanan terhadap sistem yang mengafirmasi eksploitasi. Jikalau merunut secara normatif, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sisi lain, apabila mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam pasal 26 menjamin hak atas pendidikan yang gratis dan setara. Namun, janji-janji konstitusi dan amanat masyarakat internasional itu kian menjauh dari realitas. Kita menyaksikan ledakan persoalan, PHK massal, pemberangusan serikat, sistem kerja kontrak tanpa kepastian, kondisi kerja yang tak manusiawi, hingga bangkitnya kembali militerisme melalui revisi UU TNI yang menghidupkan difungsi. Di saat yang sama, pendidikan yang seharusnya membebaskan justru berubah menjadi instrumen komodifikasi. Mahasiswa dijerat dalam spektakel pasar pendidikan melalui UKT yang terus naik, skema PTNBH, hingga jeratan student loan berbunga tinggi. Kampus menjadi represif, membatasi kebebasan akademik, dan kehilangan fungsi kritisnya. Alih-alih membebaskan masyarakat, sistem pendidikan kini mencetak buruh spesialis untuk melanggengkan mesin kapitalisme global. Mengutip tulisan Ahmad Rizky Mardatila Umar di Indo Progress, ia menyebut bahwa dalam kapitalisme lanjut, proses akumulasi kapital tak lagi terpusat di pabrik, tapi meresap hingga ke universitas, rumah sakit, bahkan ruang kelas. Alhasil, pengetahuan dikomodifikasi. Mahasiswa membayar mahal untuk mengakses pendidikan hanya untuk dikembalikan ke pasar sebagai buruh pengetahuan. Disinilah kampus tak lagi netral, ia seburuk-buruknya alat produksi kapital. Konsekuensinya, definisi buruh menjadi luas. Bukan hanya pekerja pabrik, tetapi juga intelektual, tenaga medis, hingga akademisi yang mengubah pengetahuan menjadi komoditas. Mereka dibayar dengan ilusi kesejahteraan, bukan karena lepas dari represi, tetapi karena represi kini hadir dalam bentuk kenikmatan. Pengetahuan kini menjadi syarat kerja. Kapitalisme hari ini tak hanya mencetak barang, tetapi juga nilai abstrak berupa saham, data, algoritma. Maka kampus menjadi mesin pencetak buruh masa depan. Pendidikan bukan untuk kemanusiaan, tetapi untuk memperkuat rantai produksi. Namun, apakah negara berpihak? Apakah ada keinginan politik untuk menghapus sistem ini? Ataukah hukum hanya menjadi pelayan kekuasaan dan modal? Ketika janji-janji konstitusi diperdagangkan dan keadilan menjadi komoditas, maka hukum bukan lagi penjaga, melainkan pagar penjara bagi mereka yang melawan. Hari ini, pertanyaan mendasarnya bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi masihkah kita percaya hukum akan berpihak pada kelas pekerja? Akan datang hari di mana kelas pekerja tak lagi diperbudak dan ditindas. Tapi hari itu tak akan datang dengan diam. Ia hanya akan hadir jika kita perjuangkan. May Day dan Hardiknas bukan dua hari terpisah. Ia adalah satu denyut nadi perlawanan, satu napas perjuangan, satu langkah menuju pembebasan. Pekerja dan mahasiswa sedunia, bersatulah!